Selamat sore semua. Video ini Pak buat oleh sebab ada banyak pertanyaan yang mungkin meminta penjelasan tentang bagaimana praktikum pada pada mata kuliah pencemaran lingkungan itu harus dilakukan. Jadi Pak akan buat singkat video ini sehingga kiranya dapat membantu kalian dalam persiapan dan pelaksanaan praktikum mata kuliah pencemaran lingkungan. Untuk file Word-nya sudah Pak bagikan, semoga juga kalian sudah dapat membaca sehingga video ini juga dapat membuat kalian lebih paham lagi. Tujuan praktikum ini supaya kalian dapat mempelajari bagaimana peristiwa pencemaran itu dapat terjadi dan kalian dapat tahu bahwa ada gangguan pada lingkungan oleh sebab adanya bahan pencemaran yang masuk ke habitat sebagai tempat hidup dari suatu organisme atau kelompok organisme ke dalam suatu ekosistem. Kita menggunakan miniatur ekosistem ya. Kita menggunakan miniatur ekosistem untuk bisa kalian bisa tahu bagaimana mempelajari pengaruh dari bahan pencemar atau toksikan, bahan beracun. Alat dan bahan yang digunakan untuk alat sendiri ada gelas aqua, ada tusuk gigi, ada gunting. Sedangkan untuk bahannya ada bawang merah, ada air aqua, ada air deterjen, ada air sunlight, dan juga cuka. Ada persiapan yang harus kalian lakukan dan nanti pelaksanaan, dan pada waktunya akan membuat laporan. Kalian melakukan analisis terhadap hasil yang telah kalian dapati atau kalian dapatkan. Persiapannya, kalian perlu mempersiapkan wadah sebagai tempat hidup ataupun sebagai ibaratnya habitat dari suatu organisme. Kita akan menggunakan aqua ya, aqua gelas ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan aqua botol, lalu nanti kalian akan membaginya, mengambil bagian bawahnya ini, ya boleh saja. Yang penting bahwa ukurannya harus sama sebagai media tumbuh. Nah, di dalam media tumbuh ini nanti akan kita masukkan benih bawang merah tentunya, ya, Allium cepa. Kita akan masukkan ke sini. Jumlahnya sesuai dengan nanti bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada bahan air deterjen, lalu ada air sunlight, ada air cuka, dan juga ada air biasa, air keran ya. Untuk membuat air deterjen ini kita akan melarutkan 2 sendok deterjen, boleh kalian pilih deterjen apa saja ya. Kalian larutkan 2 sendok ke dalam 1,5 liter air. Jadi air yang botol aqua ataupun botol lainnya yang ukurannya 1,5 itu kalian masukkan ke dalamnya. Ada 2 sendok deterjen, boleh pilih salah satu deterjen. Banyak sekali deterjen, bisa kalian pilih salah satu, tapi kalian perlu foto untuk membuktikan bahwa kalian telah menggunakan deterjen tersebut ya. Itu perlu kalian lakukan. Lalu ke dalam ini kalian tambahkan 2 sendok deterjen. Lalu dalam 2 sendok deterjen tersebut nanti kalian tambahkan dengan air sampai dia mendekati penuh di sini. Setelah itu kalian goyang dia supaya dia tercampur semua, terlarut semua, sehingga membentuk 1,5 liter air ditambah dengan 2 sendok. Demikian juga sunlight ya. Kalian di sunlight itu kalian gunakan wadah yang sama, ukuran yang sama, 1,5 liter. Lalu kalian masukkan ke dalamnya ada 2 sendok sunlight ya, lalu tambahkan dengan air sampai mendekati penuh. Dan yang ketiga itu cuka. Kalian tambahkan cuka 2 sendok ke dalam wadah yang ukurannya sama ya. Ini karena gambarnya seperti ini, tapi sebenarnya ukurannya harus sama, standar semua. Lalu kalian tambahkan 2 sendok cuka dan kalian tambahkan dengan air sampai dia mendekati penuh. Kalian gojok dia, goyang dia sampai dia tercampur semua. Lalu untuk yang keempat yaitu air keran, itu cuma air keran tanpa ada campuran dari deterjen, campuran sunlight maupun campuran cuka, itu tidak perlu kalian
kalian tambahkan. Nah, setelah terbentuk 4 larutan tadi, kalian akan memasukkannya, ya kan, ini media 1, lalu ini kita anggap saja itu 2 gelas aqua, lalu nanti ada 3 gelas aqua, lalu 4. Nanti dikasih nomornya, dikasih penomoran. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena ukurannya gambarnya yang menggunakan laptop sehingga tidak ukuran yang sama, tapi bahwa 1, 2, kemudian 3 dan 4 kalian masukkan untuk pengamatan setiap memasukkannya itu setiap hari, ya, menyiramnya itu pagi dan sore, waktu yang sama. Seandainya kalian menyiramnya itu pagi jam 6, maka hari kedua juga jam 6, hari ketiga juga jam 6. Lalu sorenya misalnya pada jam 4, maka hari pertama jam 4, hari kedua jam 4, hari ketiga jam 4, sampai dengan hari yang terakhir dari waktu pengamatan. Sedangkan waktu pengamatan sendiri, ya, sesuai dengan itu kalian amati per 2 hari selama 8 hari, ya, selama 8 hari. Sehingga data kalian itu di tabel ada kurang lebih ada 8 hari, sehingga per 2 hari ada 4 datanya. Nanti kita lihat pada tabel. Kalian akan mencatat hasil pengamatan, lalu kalian akan melakukan analisis, setelah itu membuat laporan dan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian berdasarkan kegiatan praktikum sederhana yang telah kalian lakukan ini, ya. Nah, setelah itu kalian masukkan ke dalam tabel ini 0 hari, hari kedua, hari keempat, hari ke-6, hari ke-8, ya. Apa saja parameternya? Yaitu ada warna bawang, warnanya pada hari pertama seperti apa. Kemudian kondisi bawang pada hari pertama, kita lihat kondisinya masih baik, atau dia sudah lunak, atau dia sudah membusuk. Lalu tunas bawang apa muncul pada hari 0, hari kedua, hari keempat. Lalu nanti kita akan melihat warna air. Warna air ini adalah warna air yang ada di dalam botol, ya, di dalam botol yang botol yang tadi sudah kita buat, kita amati warnanya, ya, yang tadi kita amati warnanya. Lalu kita akan bau atau aroma dari air yang ada di botol, ya, air yang ada di botol tadi kita akan amati dia, dan juga kita bandingkan aroma ini untuk yang bawang yang sudah kita tumbuhkan tadi, kita amati aromanya. Dan nanti untuk pH kita akan ukur. Untuk pH sendiri seperti yang kemarin Pak sampaikan ke kelompok kelas pencemaran A, untuk pH-nya nanti Pak akan bantu untuk mengukurnya karena kita akan menggunakan pH meter. Ya, nanti kita akan menggunakan pH meter untuk dapat mengukur bagaimana pH pada hari 0, hari kedua, hari keempat, hari ke-6, dan hari ke-8. Tugas kalian itu untuk mengamati parameter 1 sampai parameter 5. Warna bawang, kondisi bawang, kemudian tunas bawang, warna air, dan juga aroma dari bawang yang sudah kalian tanamkan di dalam wadah ini, ya. Jadi tabel ini ada 4 tabel untuk 4 perlakuan, yaitu bahwa perlakuan air deterjen, ya, lalu ada perlakuan air sunlight, lalu perlakuan dengan air cuka yang sudah kita buat tadi, dan nanti kemudian perlakuan dengan air biasa, yaitu air yang ambil dari keran, ya. Kalian amati berdasarkan 5 parameter ini. Setelah itu nanti kalian akan melakukan analisis hasil. Dalam analisis hasil tersebut itu ada 3 pertanyaan yang bisa membantu kalian sebenarnya. Tetapi kalian tidak terbatas hanya pada 3 pertanyaan ini. Kalian boleh menggunakan analisis ataupun juga bahan mengkaji dengan lebih lengkap dari pandangan kalian, dari kelompok kalian, boleh. Tetapi 3 pertanyaan ini sebagai panduan saja untuk membantu kalian, yaitu bahwa pencemaran lingkungan itu seperti apa. Lalu hubungan antara bahan toksikan atau bahan beracun dengan pencemaran lingkungan itu seperti apa. Yang berikut adalah ketika kalian telah melakukan praktikum ini, bagaimana hubungannya dengan pencemaran lingkungan yang dapat terjadi di lahan kering,
seandainya orang membuang suatu bahan air cuka ke dalam air atau ke dalam suatu media tumbuh, membuang air sunlight, membuang air deterjen itu secara sembarangan ke dalam suatu media tumbuh, dalam suatu lingkungan pertanian misalnya di lahan kering, kira-kira apa dampak yang akan muncul atau dapat diterima. Nah, itu yang perlu kalian lakukan analisis. Selain juga kalian bisa memperluas analisis kalian semakin lengkap, semakin banyak kajiannya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk susunan laporannya bisa kalian acu di Word yang sudah Pak bagikan. Bagaimana harus ada cover sampai kepada nanti ada tinjauan pustaka. Sekian dari Pak, mohon maaf karena ini videonya singkat. Semoga dapat membantu kalian dan kelompok untuk dapat menyelesaikan praktikum sederhana. Sebagai pengingat bahwa seperti yang disampaikan pada kelas A, maka kelas B juga diperlakukan sama. Waktu kalian masuk ujian UTS pada tanggal 12 ya, pada tanggal 12 Oktober nanti kalian wajib telah mengumpulkan laporan sementara atau laporan lengkap untuk praktikum ini. Jika kalian tidak mengumpulkan, maka kalian belum boleh diizinkan masuk dan mengikuti perkuliahan. Jadi tolong kerjasamanya baik secara kelompok dan juga secara mandiri untuk dapat mengerjakan praktikum ini dan mengumpulkannya pada saat tanggal 11 Oktober nanti. Terima kasih untuk kerjasamanya. See you on top. High five.